Kalian tahu nggak apa masalah yang paling parah di negeri kita ini? Ada yang tahu? Ya, Indonesia itu kan ngakunya negara paling religius di dunia, iya kan? Dimana kita bisa nemuin di setiap sudut kota penuh dengan rumah ibadah, setiap kali pejabat pidato selalu dibuka sama bacaan doa, dan setiap masalah yang muncul bakalan selalu dibungkus sama kata iman. Contohnya aja, orang miskin dibilang takdir, orang kaya dibilang terlalu cinta dunia, nikah muda dibilang wajib, babi atau anjing itu dibilang haram, atau poligami dibilang bagian dari tanggung jawab. Dan itu cuma bagian contoh kecil dari banyaknya contoh lainnya. Tapi anehnya, di negara yang katanya takut sama Tuhan, justru orang-orangnya paling gampang banget nginjekin kepala orang atau ngeludahin orang. Contohnya aja, rumah ibadah dilarang, orang diusir gara-gara beda keyakinan yang katanya mengganggu mayoritas. Klasik banget kan? Ibaratnya, kelompok minoritas di negara ini hidupnya udah kayak cuma numpang doang. Seolah-olah mereka nggak punya hak buat ibadah dengan tenang. Dan negara seringkali cuma bengong, pura-pura nggak lihat, atau malah ikutan ngasih karpet merah ke hal-hal yang kayak gitu tadi. Jadi pertanyaannya sekarang jelas, sebenarnya apa sih yang salah sama cara kita beragama di negara ini? Dan jangan salah paham dulu, di sini gue nggak lagi nyerang agama atau juga nyalain Tuhan di masing-masing agama. Tapi di sini yang gue serang adalah cara berpikir, cara bersikap, dan cara negara memperlakukan agama yang udah kebablasan kayak orang mabok. Nah, sekarang kita masuk di masalah pertama dan yang paling fundamental di sini, yaitu kita sebagai masyarakat bisa dibilang gagal total dalam membedakan antara ajaran agama dan perilaku dari pemeluknya. Nah, ini adalah penyakit paling parah yang masih ada sampai sekarang ini. Misalkan aja kalau ada oknum yang korupsi atau oknum yang ngelakuin pelecehan tapi dia rajin ibadah, langsung dibilangnya kayak gini, itu mah cuma oknum bos, gak usah dibesar-besarin lah, toh kasusnya juga dikit kan. Nah terus ada lagi, kalau ada kekerasan atas nama agama, langsung dibela sama teriakan yang kayak gini, ini semua karena demi agama. Atau kayak gini, kita ini sedang berjuang di jalan Tuhan. Tapi kebalikannya, kalau ada satu orang minoritas yang bikin salah, kemungkinan bakalan langsung diseret rame-rame atau diseruduk habis-habisan dan bahkan mungkin bisa didemo berhari-hari. Nah makanya logika rusak yang kayak gini sebenarnya udah lama dinormalisasikan. Terus kalian di sini perlu ingat kalau agama itu sistem nilai dan manusia itu makhluk yang gak sempurna. Gak ada tuh manusia yang suci dari lahir sampai sekarang. Tapi anehnya di Indonesia, dua hal ini dicampur adukin senak jidat. Seolah-olah semua perilaku hambanya adalah cerminan suci dari ajaran Tuhan. Tapi realitanya, banyak orang yang gagal paham sama agamanya sendiri, tapi paling galak kalau ngerasa keyakinannya diganggu. Makanya efek dari situ, agama berhenti jadi pedoman moral dan berubah jadi identitas emosional. Terutama kalau kita sentuh dikit aja langsung kejang-kejang. Apalagi kalau sampai ada yang berani kritik, udah deh, kemungkinan pada ngamuk-ngamuk gak jelas. Dan jujur aja, kalau itu sih bukan iman, tapi itu sikap egois yang dibungkus sama lantunan ayat dari kitab suci. Lanjut lagi masalah kedua, yaitu adanya fanatisme tanpa literasi pengetahuan. Jadi gini ya, ada banyak orang di negeri ini yang beragama bukan lewat belajar, tapi lewat warisan orang tua. Mereka tahu ilmunya bukan lewat baca, tapi lewat dengar kata gurunya. Dan bukan lewat diskusi sehat, tapi lewat ceramah yang cuma dari satu arah doang. Nah, ironisnya, makin minim literasi mereka, malah makin gede pula rasa paling benarnya. Padahal, asal kalian tahu aja, orang-orang yang benar-benar belajar agama, biasanya dia ngerti konteks, ngerti sejarah, dan ngerti perbedaan agama. Tapi yang fanatik buta justru seringnya cuma hafal potongan kalimat tanpa ngerti arti makna yang sebenarnya. Gokil kan? Ada ya orang yang kayak gitu. Dan hasilnya, agama cuma jadi tempelan stiker, terus iman dipertontonkan biar bisa jadi seragam. Dan kalau ada yang kelihatan beda dikit, langsung bakalan dianggap ancaman. Padahal kalau kita buka setara institut, dari tahun ke tahun, pola pelanggaran kebebasan beragama itu selalu konsisten. Yaitu yang diserang itu bukan yang aneh-aneh, tapi yang berbeda dari arus mayoritas. Dan ini bukan tentang satu atau dua kejadian, tapi ini ke arah pola sosial. Contohnya aja, yang bisa kita temuin di negara ini, yang kasusnya itu selalu muncul di berita dan viral di mana-mana, yaitu tentang kasus pelarangan rumah ibadah di berbagai daerah. Nah itu bukan karena bangunannya yang melanggar teknis, bukan juga karena nggak punya IMB, tapi karena ada tekanan sosial dari mayoritas yang ngerasa wilayahnya keganggu. Gua perjelas lagi ya, yang ngerasa wilayahnya keganggu. Nah logika kampungan yang kayak gini yang bahaya banget, karena itu ngasih kesan seolah-olah agama itu punya wilayah, seolah-olah juga Tuhan itu cuma punya mereka sendiri. Makanya ini miris banget kalau kita coba lihat bareng-bareng. Dan kita lanjut lagi masalah yang ketiga, yang dimana negara akan pura-puranya nggak lihat. Dan jujur aja, faktanya ini yang bikin banyak orang kecewa. Padahal, negara ini punya menteri agama, punya aturan undang-undang, Pancasila, dan pasal hukum yang fungsinya harusnya bikin negara bisa netral buat semua warganya. Bukan cuma ngebelain mana yang paling banyak jumlahnya. Tapi sekali lagi, fakta di lapangan, negara kita malah sering kalah sama teriakan massa. Apalagi kalau kita lihat, setiap kali ada massa yang ngumpul-ngumpul buat persekusi minoritas, di mana aparat di situ seringkali milih aman bukannya adil.
Lah jadi, gunanya aparat di situ ngapain coba? Giliran ada tawuran anak sekolah, mereka pada main pukul, main tarik sana-sini. Tapi pas ada perusakan rumah ibadah orang lain yang beda agama, yang jelas-jelas itu disengaja, barang-barangnya dihancurin, malah mereka cuma nontonin sambil ngomong kayak gini. Udah bang, sabar aja dulu. Lah, situ waras apa gimana sih? Jangan mentang-mentang gak ada korban jiwa, terus cuma dibiarin gitu aja. Dan belum lagi, ditambah dengan pejabat yang sering sembunyi di balik omongannya yang katanya kearifan lokal. Sakit nggak sih? Oh ya, kenapa gua bisa bilang kayak gitu? Karena kalau kalian baca laporan dari Komnas HAM, pelanggaran kebebasan beragama itu sering dibiarkan dengan alasan yang kayak gini. Ini demi ketertiban. Padahal di sini kita bisa perhatiin baik-baik. Emangnya yang ribut itu minoritas? Enggak kan? Terus yang bikin onar itu apakah minoritas? Enggak juga kan? Justru yang ribut itu mayoritas yang ngerasa paling berhak sama wilayahnya. Seperti yang tadi udah gue bilang, di mana mayoritas yang ngerasa beragama, mereka seperti punya hak kewenangan di wilayahnya sendiri. Dan negara bukannya jadi penengah, malah cuma jadi penonton wayang. Atau bisa dibilang lebih parahnya lagi, memfasilitasi diskriminasi ini. Lah gimana enggak? Logika aja ini mah. Mana mungkin izin yang udah di-ACC sama negara, kok bisa diajukan banding masuk pengadilan, terus akhirnya izinnya dicabut. Dan yang menang malah permintaan dari kelompok massa. Aneh kan? Ibaratnya itu tuh kayak gini, ada pejabat yang ketahuan korupsi dana gereja, terus KPK udah ngejadiin dia tersangka dan wajib buat ditangkap. Tapi ternyata malah nggak ditangkap-tangkap karena alasannya dia itu pendeta. Sakit nggak sih? Gila kan? Dan karena itulah semakin kesini kita semakin ngerasa aneh, dimana agama makin kesini malah makin gak jelas fungsinya buat apaan. Selain itu ada masalah keempat, yang dimana agama dijadikan identitas politik bukan etika hidup. Di ruang publik agama itu seringkali muncul bukan buat ngajarin kejujuran, empati, atau keadilan, tapi buat nentuin siapa kita dan siapa mereka. Yang satu dianggap bagian dari kaum mereka, nah yang lainnya malah dianggap orang yang cuma numpang hidup. Dan jujur aja, yang kayak gini tentu bahaya banget. Karena begitu agama jadi identitas politik, perbedaan iman otomatis bakalan dianggap ancaman negara. Nah sekarang coba kita pahami, yang bikin negara panas itu bukan perbedaan keyakinannya, tapi ketidakadilan yang dipelihara. Dan semua ini makin parah karena satu hal, yaitu kita lebih rajin ribut soal simbol, tapi malas ngurusin masa depan negara. Kita masih ngeributin soal pakaian, ribut soal istilah, ritual, tapi kita malah diem soal korupsi yang makin kesini malah makin subur. Selain itu, kita toleran sama kebohongan, tapi kita nggak peduli sama ketidakadilan. Ya kalau kayak gitu, namanya munafik parah dong bos, iya nggak sih? Dan jahatnya lagi, agama dipakai buat ngatur moralnya orang kecil, tapi bakalan tumpul kalau udah urusan elit. Nah, kalian di sini bisa menilai sendiri kalau ini jelas bukan bentuk kebetulan aja, tapi ini hasil dari pola pikir yang udah lama rusak dari dulu. Intinya, agama di Indonesia itu kayak gini bukan karena kurangnya di pengikut. Kalau pengikutnya mah udah banyak, nggak perlu khawatir lagi. Justru di sini yang kurang itu cuma kedewasaan manusia buat berpikir. Dan selama agama terus diperlakukan sebagai identitas yang harus dibela mati-matian, bukan sebagai nilai yang harus dipraktekkan sehari-hari, selama itu juga intoleransi bakalan terus beranak pinak. Kalau di segmen tadi gue udah ngomongin soal akar masalahnya, untuk itu di segmen ini kita bakalan masuk ke bagian yang lebih dalam lagi, dimana bukan lagi soal orang yang gagal paham, atau bukan juga soal orang yang terlalu fanatik sama agamanya. Karena di sini kita mau ngomongin soal sistem tentang gimana agama dipelintir, diperas, dan dipakai sebagai alat kekuasaan sama kelompok massa, elit penguasa, dan tentunya sama negara yang pura-puranya bilang netral. Dan di sini gue mau kalian dengerin baik-baik, intoleransi di Indonesia itu bukanlah bentuk dari kecelakaan. Karena faktanya, intoleransi itu hasil dari pembiaran yang konsisten sampai sekarang. Jadi mari kita mulai dari yang paling kelihatan di depan mata, yaitu pelarangan rumah ibadah. Karena setiap kali ada kasus pelarangan, narasinya itu udah pasti selalu sama dan selalu basi. Yang katanya demi ketertiban, demi kerukunan, demi menghormati nilai religius masyarakat, dan demi menjaga perasaan masyarakat di sekitar wilayah itu. Nah, tapi menurut gua, itu semua bullshit banget bos. Ya sekarang gini aja, mari kita buka laporan tahunan Setara Institute. Di situ jelas bilang, pelanggaran kebebasan beragama itu polanya berulang-ulang. Bukan soal teknis bangunannya, bukan juga soal izinnya doang. Karena masalah utamanya itu adalah akibat adanya tekanan dari kelompok mayoritas. Terus yang bikin makin miris, di mana aparat negara hampir selalu kalah. Bukan karena mereka nggak bisa, tapi karena mereka nggak mau ribut sama yang jumlahnya banyak. Apalagi ditambah dengan negara yang malah milih aman. Padahal aman bagi negara itu artinya membiarkan minoritas yang selalu dijadikan korban.
Kelihatan kan kalau ini bukan negara hukum, tapi negara yang takut sama massa. Dan jangan kira ini cuma terjadi di 1 atau 2 daerah doang. Soalnya kasus yang kayak gini udah muncul di banyak kota. Misalnya kayak di Tangerang, Banten, Bekasi, Cilegon, Depok, Sumatera, sampai ke Indonesia Timur. Beda lokasi, beda juga aktor pemainnya. Tapi ya caranya tetap aja selalu sama. Karena kalau mayoritas sudah nggak suka, minoritas apapun yang punya hak itu bisa aja dihapus. Dan disinilah agama secara resmi masuk ke hukum yang dikasih panggung khusus. Padahal di sini kita punya yang namanya itu Undang-Undang Penodaan Agama yang katanya buat menjaga keharmonisan. Tapi di prakteknya justru ini seringkali jadi alat bungkam. Misalnya kalau kita kritik mayoritas dikit aja, siap-siap kita yang bakalan dilaporin. Dan kalau kita cuma tanya perihal kenapa, anehnya itu malah masuk ke pasal penistaan agama. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kalian baca analisis Amnesty International, ternyata pasal-pasal ini sering dipakai bukan buat melindungi kebebasan beragama, tapi buat melindungi dominasi dari satu ajaran di kalangan tertentu, yang dimana hukum harusnya bisa netral, tapi malah jadi alat seleksi iman. Dan jangan sok naif dengan bilang kayak gini, ini kan cuma ulah segelintir masyarakat aja, jadi yang gak usah dilebihkan gitu. Ya nggak kayak gitu juga bos, soalnya gue punya asumsi kalau negara itu sebenarnya udah tahu kok, udah bisa ngebaca atau ngeliat, dan aparat juga udah tahu. Tapi anehnya kenapa masih tetap jalan? Nah makanya ini yang bikin gue bilang di awal tadi, kalau penindasan di negara ini sebenarnya dinormalisasikan. Selama diklaim yang katanya demi ketertiban, selama dibungkus demi persatuan, dan selama korbannya minoritas, negara akan cenderung tutup mata. Dan sekarang kita masuk ke level yang lebih tinggi, yaitu tentang politisasi agama. Di Indonesia, agama itu bukan cuma urusan iman, justru dia udah jadi mata uang politik, di mana simbol agama dipajang paling tinggi di kampanye, sedangkan ayat dijadikan pedoman dadakan, dan iman dipakai buat nentuin siapa yang layak dipercaya. Kalian bisa lihat bagaimana isu ideologi, isu ancaman negara, isu penyimpangan seringkali dipakai buat ngerapihin satu barisan. Terus yang beda bakalan dianggap bahaya, yang kritis bakalan dicurigai, dan yang gak sejalan bakalan dicap musuh. Nah lucunya, agama yang katanya ngajarin kejujuran malah dipakai buat memanipulasi emosi massa. Bukan buat ngajak mikir, tapi buat ngajak takut. Dan negara lagi-lagi main aman, alih-alih ngasih pendidikan politik yang sehat, nyatanya negara malah sering numpang di arus itu. Makanya di sini kelihatan jelas, selama simbol agama bisa bikin stabilitas palsu, selama massa bisa dibuat tenang, ketidakadilan apapun itu bisa ditoleransi. Dan inilah alasannya kenapa isu ancaman ideologi seringkali dipakai bukan buat edukasi, tapi buat alat kontrol. Dan yang paling kena dampaknya lagi-lagi adalah kelompok kecil. Dan sekarang kita sampai di titik yang paling munafik, yaitu kegagalan moral. Kalian tahu kan kalau Indonesia itu salah satu negara paling religius secara simbolik, tapi juga salah satu negara paling bermasalah secara etika publik, di mana korupsi masih jadi persoalan yang belum kelar-kelar, ketidakdisiplinan terus dibiarkan gitu-gitu mulu, dan kekerasan sosial selalu kejadian berulang-ulang. Nah, kalau kita baca laporan dari Transparansi Internasional, skor korupsi kita itu nggak pernah sebanding dengan yang katanya kita punya moral atau religius yang tinggi. Dan itu artinya apa coba? Artinya agama cuma kuat di mulut tapi lemah di perilaku. Agama cuma dipakai buat ngatur hidup orang lain tapi gagal buat ngatur nafsunya sendiri. Dan ini bukan kesalahan agama, tapi ini kesalahan cara beragama yang dibiarin terlalu lama sama sistem. Jadi intinya, selama agama dipakai buat alat politik, selama hukum tunduk ke tekanan mayoritas, dan selama negara lebih takut ke massa daripada sama ketidakadilan, akhirnya penindasan yang seperti ini akan terus dianggap wajar. Padahal ini soal hak sebagai warga negara. Nah, di segmen ini gue pengen kalian sadar satu hal penting. Masalah agama di Indonesia ini bukan cuma soal keyakinan, tapi soal kekuasaan. Dan selama agama terus dipakai sebagai alat, bukan sebagai nilai etika, yang ada kita cuma bakalan muter di situ-situ aja.